Salam sejahtera kami sampaikan kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk merenungkan firman Tuhan. Saya mengajak saudara-saudari untuk berdoa. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita renungkan pada hari ini tertulis dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 21. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Kristus Yesus, terang dan gelap tidak dapat bersatu. Perilaku manusia dapat digolongkan melakukan kegelapan atau perilaku yang hidup di dalam terang. Orang-orang yang melakukan kejahatan, orang-orang yang melakukan sikap benci, iri kepada sesamanya adalah sebagian contoh orang yang hidup dalam kegelapan. Lalu bagaimana orang-orang yang hidup dalam terang? Orang yang hidup dalam terang adalah mereka yang melakukan kehendak Tuhan. Perbuatan-perbuatan mereka berkenan kepada Tuhan. Pikiran mereka seturut dengan kehendak Tuhan, hatinya pun tulus. Pikirannya pun tulus melakukan kehendak Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini menasehatkan setiap orang agar melakukan setiap perbuatannya di dalam terang kasih Kristus. Perbuatan-perbuatan yang dilakukan di dalam Allah adalah perbuatan-perbuatan yang tentu saja berkenan kepada Allah, bukan berdasarkan pikirannya atau kehendak hatinya atau keinginan dagingnya, tetapi atas dasar kasihnya kepada Allah. Saudara-saudari, hidup di dalam terang yaitu bagaimana hati kita, pikiran kita, tindakan kita, semuanya itu adalah pikiran, perbuatan, tindakan yang benar-benar seturut dengan kehendak Tuhan. Banyak orang yang tidak mau kehidupan mereka disingkapkan dalam terang Allah karena takut akan apa yang mereka lakukan itu terungkap. Itu adalah salah satu contoh orang yang tidak mau berubah dari hidup yang gelap kepada hidup yang terang. Tetapi orang benar datang kepada terang supaya nyata perbuatan-perbuatannya dilakukan di dalam Tuhan. Ini yang dikatakan oleh Nats pada hari ini. Manusia yang suka hidup dalam terang dituliskan di dalam Ibrani 1 ayat 9, yaitu cinta kebenaran, benci akan dosa, dan jika ada kekurangan dan salah, akan rindu untuk datang pada Tuhan, memohon pengampunan, mau bertobat supaya tetap hidup di dalam terang, karena Yesus sendiri adalah terang. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan merefleksikan diri kita. Apakah kita bagian dari orang yang hidup dalam terang atau justru bagian dari orang-orang yang hidup dalam kegelapan? Dikatakan kalau orang yang melakukan hal yang benar, itulah contoh orang yang hidup di dalam terang. Dan seperti yang kita ketahui, jika kita hidup dalam kebenaran, kita melakukan semua seturut dengan kehendak Tuhan, atau kita datang kepada terang Tuhan, pastilah diri kita ini akan dibenci oleh banyak orang. Mengapa jika kita menjadi terang, kita banyak tidak disukai oleh orang lain, kita banyak dibenci oleh orang lain? Karena jika terang itu muncul, saudara-saudari, maka kegelapan itu akan terlihat. Kegelapan itu akan tersingkapkan. Itu sebabnya banyak orang yang tidak suka karakter orang yang hidup dalam terang atau dalam kebenaran. Karena perbuatan kesalahan mereka, kekurangan mereka akan terlihat dengan hadirnya kita sebagai terang di tengah kegelapan itu. Jadi kalau kita melakukan kebenaran, kita hidup dalam kebenaran, kita menjadi terang, lalu banyak orang yang membenci kita, itu adalah sesuatu yang wajar. Karena kegelapan tidak pernah menyukai terang. Dengan adanya terang, maka kegelapan itu akan sirna. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sekarang mari kita menguji diri kita.
Sudahkah kita melakukan semuanya itu berdasarkan kebenaran terang Allah, atau kita memakai logika dan pikiran kita saja selama kita menjalani hidup ini? Kita mengawali awal tahun 2023 dengan berharap ada resolusi hidup. Sekarang kita sudah memasuki bulan 2 pada tahun ini. Apakah kita sudah mengalami pembaharuan hidup? Khususnya kehidupan kita di dalam iman kepada Tuhan. Kita harus mengalami pertumbuhan iman. Kita harus mengalami perubahan iman yang semakin baik. Itu adalah contoh salah satu karakter orang yang hidup di dalam terang. Kita harus mengupayakan supaya kegelapan-kegelapan dunia yang sering mungkin hinggap dalam pikiran kita, mencoba untuk melakukan dosa, mencoba untuk melakukan perbuatan salah, mencoba untuk menyakiti lagi hati orang lain, atau mencoba melakukan yang tidak seturut dengan kehendak Allah. Itu adalah contoh-contoh kegelapan. Dan untuk hal tersebut kita bangkit harus menjadi terang, mengalahkan semua keinginan-keinginan daging kita dengan terang kasih Kristus. Dan hal itu hanya mungkin dapat dilakukan jika kita bergaul karib dengan Tuhan melalui firman-Nya. Jadi saudara-saudari, jangan berharap kita akan menjadi terang kalau kita tidak pernah tekun membaca firman Tuhan, berdoa dengan setia kepada Tuhan. Hari ini marilah melangkah dengan pasti menjadi terang bagi sekitar kita, hidup dalam kebenaran firman Tuhan, dan jangan lakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau keinginan daging kita mendorong kita untuk melakukan dosa, maka mohonlah tuntunan Roh Kudus agar menguatkan kita melawan segala keinginan-keinginan daging kita. Saudara-saudari, kiranya firman Tuhan hari ini memberkati kita semua. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih firman-Mu yang telah kami dengarkan. Kami telah dibaharui untuk hidup dalam terang, dan jika sampai hari ini banyak kegelapan hinggap dalam diri kami, biarlah itu semua dapat kami lenyapkan dengan terang kebenaran firman Tuhan. Dan kami semakin tekun mendengarkan firman-Mu, semakin setia berdoa dan beribadah kepadamu. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami mohon tuntunan penyertaan-Mu pada hari ini, dan untuk segala aktivitas yang hendak kami kerjakan, kiranya Tuhan berkenan mengurapi kami, berkati keluarga kami juga. Ajarilah kami untuk tetap berserah kepadamu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tuhan senantiasa menyertai. Shalom.